Gitu. Enggak, mungkin diingetin jangan asal pencet kali ya. Oh, lebih aware berarti ya. Lebih aware, lebih kayak tahu ini buat siapa, ini buat saya bukan ya. Karena udah dua kali loh. Kayak yang pertama tuh kan tadi Ranger Mas bilang kan, ah enggak kayaknya. Itu kayaknya buat menghindari gengking yang terjadi. Tapi kayaknya tadi dia aman sebenarnya Moskownya. Emang pengen ikut terbang aja. Yang di luar atas itu. Iya, yang di atas gua masih bisa mentolerasikan itu kepencetan. Masih bisa, karena posisinya juga ya oke lah, dia masih dapat pergerakan juga, jadi kepencetnya masih dapat something. Di luar tadi, itu tuh dapat Falcon Smena dapat game 3 berarti. Jadi enggak ada kosong. Ngerinya dapat cadangan aja dia bisa gol. Biar lebih kompetitif gitu kan. Alasan itu lagi yang selalu kita dengerin teman-teman ya per musimnya. Oke, tapi dari first pick-nya Valverde sekarang Harley, Jif, dan Freya udah di ban, Valentina Yuzong, Baxi juga di ban oleh FFT. Konsepnya bakal sama kayaknya mirip. Nggak jauh-jauh ya konsepnya ya. Konsep mainnya bakal nggak jauh-jauh. Memang udah terlihat juga sih dari draft game 1 game 2 juga. Emang mereka udah lumayan ketemu lah patternnya seperti apa, jawabannya seperti apa. Makanya mereka udah langsung bawain aja game yang mirip-mirip lah. Mungkin ya lagi di priority-nya aja sih Lim. Bisa ya. Atlas ini udah stop dulu kali ya, atau tetap masih dipakai di BB? Bisa dipakai kok nggak masalah. Oh, udah Atlas? Udah sih. Oh Ben Valen soalnya Atlas sih kalau ini. Matilda kan? Iya bagus banget lagi. Kelihatan Sushi langsung Lilia ya. Oh di band soalnya gimana? Iya pas di bawah di band itu. Itu gue suka banget sih. Dan kayaknya kali ini Boyet kayak lebih power dibandingkan bentar ini Matilda bukan nih. Karena kalau ini Matilda, aduh agak takutnya beneran beda Lim. Takutnya di tangan Troll dan juga Sano yang gak latah itu malah jadi Matilda ancaman. Atau iya boleh sih. Moskov dari tadi kan sempat di-cut terus kan sama Fox Sports. Nah P3 boleh sih Moskov. Pakitonya diambil ternyata. Oke, sekarang masih bisa Moskov lagi kalau memang mau. Kan masih Purify, bisa defense juga. Atau dia kemana nih, tank jungle dulu apa Fredrin? Kayaknya daripada tank jungle mendingan ambil Moskov dulu sih. Takutnya sadar ya Moskovnya ditutup gitu kan. Bahaya banget. Ini pecah sih kalau misalnya betul. Tapi kayaknya enggak deh. Langsung mereka riset banget, mukanya bagus. Bukan riset tapi kayak riset marah sabar Jet. Relax bos. Sabar. Masa iya sih? Enggak salah. Oh, karena dia pakai ekspresi. Jadi mungkin bisa langsung menyimpulkan kali ya. Bukan marah itu. Bukan serius sih. Agak sedikit aja Lim. Marah sih enggak. Agak sedikit boleh. Bukan serius tapi agak keras. Itu aja. Oke. Tapi Lim, gue mau nanya ke lo kan coach. Kalau misalnya ada memori yang tadi seperti itu, gimana Lim? Gua pas kalau lagi tanding gua jadi malaikat nih. Oke, selesai tanding. Wah, Anggap lo kalah. Wah, ada anggap Lim ada anggap lu kalah terus lu gak jadi wildcard MSC gimana? Yang harusnya lu udah menang. Pertama satu pasti gua akan cari solusi ya. Apa tuh solusinya? Solusinya banyak. Bisa jadi kayak oke, tergantung respon dia juga. Kalau dia melawan, bisa jadi ulti Aurora langsung keluarin nih. Oke, kita anggap dia gak ngelawan. Sorry dia nggak ngelawan, susah juga sih. Paling kasih cadangan lah satu biar kamu bedanya nggak beda. Itu mirip-mirip sih. Emang mirip-mirip. Misal gua ada di posisi yang kayak emang TZ ya. Kan anggap nih, misalkan playernya emang sadar itu kesalahan dia, terus dia reset game 3 beneran reset Ji, terus menang gara-gara dia, itu kayaknya bakal aman sih. Paling mungkin nanti lebih ke diingetin doang aja, jangan latah. Cuma kalau ternyata playernya kayak ngerasa gue itu harusnya bisa menang bla bla bla, malah ngebantah gitu kan apa yang mungkin disiapkan sama Romo dan juga coachnya, ya jatuhnya nanti minta tolong sama tim sosmed buat open trial sih emang. Walaupun lo gak ini ya, walaupun ini lo udah pulang gagal wildcard ya, kita kan anggapnya pulang gagal wildcard. Oh kalau ngobrol gitu ya, makanya kita ngobrol sama tim sosmed, open trial dengan spesifikasi yang kayak gini. Nah kayak gitu. Tapi emang bener sih, ini tadi kan saya sempat bilang kan di game 1 saya bukan survei. Ternyata surveinya di sini terlihat 63% pada nge-vote Falcon Smena. Mungkin saya rasa kali ya.
Bisa jadi, apalagi udah game ketiga nih. Pick keempat bakal lari kemana nih? Seharusnya masih flex KB atau kita taruh jungle saja? Jungle Kita anggap taruh jungle sih, karena namanya angka ya, tank jungle ya. Karena kalau misalkan isi dia jadi gold lane, Foot ini bermain dengan api loh, dia harus menang banget gamenya berarti. Oke, Arit ya mau hindarin semua purify. Coba purify dan sedangkan Moskov ini dia. Wah, Moskov di sana loh. Oh tapi sama Cho kan sama Matilda. Ada Matilda udah kayak band. Morpheus. Wah, Morpheus bagus banget lagi. Ada Pakito, ada Cho, ada Moskov. Semuanya punya basic ability. Oke. Jadi dari Morpheus last pick nih, KB, FUT, apa Falcon B? Jujur kalau mental sih udah jelas Falcon Smena sih. Oji? Gue pengen FUT tapi kayaknya Moskov gila akan bersinar kembali jadi Moskov, let's go! Oke, walaupun Moskov gila bisa bahaya, tapi ya kita akan lihat nanti di Realm of Dawn untuk game yang ketiga penentuan siapa kandidat Grand Finalist kedua. Langsung saja caster, silakan. Karena memang kan sana juga ya, Be. Dan kan cukup banyak offside dari sana loh. Betul. Tidak bisa dipungkiri, jadi bisa dibilang Mengingatkan aku dengan game day 2 loh ini Mas. Terspotlight juga sama komunitas kita, kayak contohnya Nomad, ya kan, atau bahkan kemarin Payen, Wiminet, banyak banget kesorot gitu loh. Karena permainannya yang sangat-sangat mendapatkan spotlight. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita akan menyaksikan tutor Moskov. Apakah berhasil melakukan epic comeback di musim untuk Falcon Mena atau sebaliknya? FUT akan mendapatkan satu tiket ke Grand Final. Let's go to the lane of down. Ini dia penentuan teman-teman menuju Grand Final dari Best of 3 Series. Drama satu-sama terjadi. Yunina Foot sudah unggul jauh sekali di comeback oleh Falcon Mena dan sekarang keadaannya berbeda karena Sano digas. Oke, langsung diharas dari awal, bahkan sampai ada drop yang flicker dapat sana itu dia the power of Joe. Di jam now, throw memaksa satu flicker dengan first blood terhadap RX. Worth it, kalau total worth it. Ya apalagi ingat ya hari ini kan Purify, jadi pengambilan Cho ini penting banget untuk bisa langsung main agresif dan RX. Sempatkah dia untuk reset Ranger Mas karena terlihat dia memang main ofensif, tapi dalam keadaan hari yang lainnya dikalahkan oleh Moskov. Ini mana ternyata Moskov juga pegang Firnas. Profesor Cho-nya terombang gila. Blood Spet bahkan tertinggal menjadi poin kill yang sangat mahal berpasar dari tim Falcon Mena. 2 poin kill early. Wow. Dari gold lane sorry kan? Invade? Boyet? Punya half spin. Akankah menjadi pilihan utama bakal lihat Kazuya bakal dipoke di power retribution. Boyet dapat Profesor. Dia lupakan tentang adanya Turtle karena kalau dia dapetin Purple sudah pasti Kazuya gak berani masuk untuk Turtle. What a move from Boyet. Foot Esports, apa yang terjadi kepada kalian di game yang ketiga? Kalian terbawa alur permainan bahkan Sanji meng-KO-kan Kezue. Oh my god, Kazuya di level 3 ditahan sekalipun begitu. Kita lihat di depan sana. Dari belakang tetap terima kill selanjutnya dan Kamen menutup poin kill tersebut. WA Dragon memaksa mendapatkan 1 poin kill. Double kill from Kamen. MUT, what happened? Ayan naon. Wah, ini yang aku maksud beserta dengan Lim tadi, Bang Ranger Mas. Jangan sampai reset aman-aman cuma di mulut, tapi hatinya masih dengkel empet gitu kan. Itu bahaya buat Foot jujur, karena jatuhnya kelihatan banget belum resetnya nih kalau begini. Itu dia Profesor bilang yang udah move on di hati sama otak masih kepikiran. Itu dia Profesor, mulut lelaki di mulut tuh move on, hati di otak kagak. Tapi Wave Dragon Purify dipaksa Saiki Restless dengan adanya Mountain akan membuat permasukan dari tim Falcon Mena memiliki mundur ke belakang. Wah, Falcon sih udah ngegas dari awal sih. Lihat perbedaan 1.300 gold, dan ini akan terus bergulir karena Sanjinya udah online. Dan Exi bikin gak main, perbedaan 2 level udah minus 1 tanda dan invade lagi. Gara-gara super babak Kazuya-nya. Oke, really? Oh my god, levelnya jauh 2. Dan kalau udah 2 level, untuk di turtle yang kedua, ini sulit banget untuk dikontes, Profesor.
Wah, ini adalah mimpi buruk untuk Food Esports karena mereka ngambil Liu Xin itu jelas tujuannya dari Mas. Dia pengen menangin level kalau lawan tank jungle, tapi kalau kayak gini keadaannya, jangankan untuk menang level, jangankan untuk adu retribution, untuk mendapatkan sebongkah gold aja berat banget rasanya kaki melangkah. Tolong kali ini early game. Oke, banyak yang bilang, bang sabar bang, kita tapi bisa late game. Yes, betul, gue setuju bisa late game. Tapi jangan lupakan juga, mereka butuh early. Lihat Fatal Link untuk sosok dari seorang Pak Wito, tapi lihat di belakang yang di dekat utama ini Katsue. Waduh, masuk dan bahkan satu global lintas Sumatera mendengar Katsue. Free hit ke arah belakang, plus dan berbeda, tapi nama Besano. Jadi poin ke selanjutnya dari Rexy. We are Dragon, bakal di following up dan hilang begitu saja instant kill. Meskipun para pasukan dari tim FUT berhasil mendapatkan Sano, tapi lihat yang dilakukan dari tim Falcons, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan berebut dari kerugian yang dimiliki Sano. RX ingin membuktikan bahwa dirinya akan menjadi carry utama dari tim ini karena ada misplay dari Sano. SOD kena, tapi ternyata dia loncat lagi-lagi apa? Memang Moskov terbang seperti menjadi highlight untuk di pertandingan kali ini. Bisa kita lihat juga betapa chaotic tim fight yang terjadi, walaupun mungkin turtle-nya free, walaupun mungkin turtle-nya bebas didapatkan oleh Boyet. Tapi Falcons Merah, mereka harus mengingat bahwa RX mendapatkan platingan yang sepadan. Jadi mungkin sekarang rotasi udah boleh berbelok terakhir Mas. Gak XP terus ke gold lane. Oke, sama satu lagi Katsue jadi punya nafas sedikit, Profesor. Atas semua mistik dilakukan Sano, ada nafas yang diberikan kepada Katsue. Dan kalau Katsue berada di dalam prime time-nya, di maksimum time-nya dia dengan full item-nya, wah itu berbahaya untuk tim Falcons Merah, Profesor. Dari 1.800, 1.900 gold tidak akan ada artinya. Betul banget, sekarang Traceless. Sekarang Troll, Conceal Play, Calvin. Bukan target optimal dari Mas karena ada Purify. Yes, tapi bukan hanya itu, Profesor. Kita lihat di mana para pasukan dari tim FUT mereka sedang dalam kondisi yang cukup power. Dia udah kembali lagi, Profesor. Oh, itu dia ya. Udah mulai imbang, tapi cuma Sanji yang dapetin keuntungan di bagian Marlin. Langsung dapetin turret, membuka potensi untuk bermain dengan metode 4-1. Bermain ofensif karena bawa Moskov. Dan kebetulan untuk sekarang, waduh, surprise! Happy birthday Katsue! Langsung dimakan dengan dua pemain yang udah standby. Dan tim Falcons Merah kembali lagi melenyapkan Katsue. Waktu farming yang sudah diberikan Falcons Merah kali ini tenggelam kembali ke dalam keterlambatan power maksimum dari Katsue. aduh dada saya sakit dipukul Pakito sambil bunyi tek. Itu dia trap yang memang sudah disiapkan oleh Sanji dan bahkan The Way of Dragon. Sekarang Atlas bakal coba dipasang MSP. Lagi Falcons Merah. Gameplay mereka beda sekali dan poin tekanan akhirnya berbanding terbalik dengan Katsue, Profesor. Ini dia permainan di panggung yang tentunya mental akan berbicara. Bahkan lihat bagaimana pressure yang gak berhenti. Katsue, pastikan dia mau mencoba. Sepertinya itu akan menjadi keputusan yang buruk kalau Katsue masuk terlalu dalam perfect turtle. 4.000 gold dan Sanji lagi dia nge-trap, tapi kayaknya dia udah sadar bahwa gak boleh terlalu lama-lama untuk ada di dalam bush tersebut. Oh, Profesor, di menit yang ke-7 4.000 gold. Ini gak baik. Kenapa gak baik? Karena Moskovnya bisa prematur. Moskovnya prematur. Power dari sosok MX atau Katsue bisa prematur. Moskovnya prematur. Power dari sosok MX atau Katsue itu juga gak bakal bisa berbuat banyak nanti karena kita bisa lihat Moskovnya kan berada di backline sekali. Udah terlalu jauh. Frontline dan backline ketiga, Prof. Iya, ada Akai, Cho, Pakito, semuanya akan ada di depan dari Moskov. Kecuali Ranger Mas. Yes. Kecuali Moskovnya terbang seperti tadi. Lagi ya teman-teman ya. Tapi kita lihat Sano tetap akan bermain front to back atau dia akan latah dengan Spear of Destruction. Karena hampir semua pemain Moskov itu pasti sama heavy-nya. Tombak kena, mau loncat. Oke. Nah, itu dia akan rasa terpanggil tuh. Oke, kita lihat kembali 5.000 gold difference sudah menjadi gold yang cukup jauh. Ketika
ketimpangan sosial dari FUT dan juga Falcons Merah FUT menjadi kandidat juara, menjadi kandidat pemenang dari tim Wildcard Decider, malah melakukan hal yang cukup agresifnya, tidak bisa dibenarkan tadi. Bahkan harus ada fatality terhadap Bloodspade tanpa ada apapun pertukaran. Bahkan mereka merugi karena di bottom lane Holy Defense akan meledak. Wah, Holy Defense meledak. Di top lane juga pressure-nya masih sama. Bahkan Heavy Spin gak ke-trigger dari Boyet. Boyet sabar betul dia tungguin di sana. Sekarang Bloodspade momentum untuk mendapatkan satu lagi fatality, tapi fatality masih delay, lama banget delaynya. Lord up, Falcons menang 6.000 gold, udah pasti free Lord harusnya. Kalau Foot muncul, targetnya bakal berubah, targetnya ke hero soalnya sekarang. Dan lihat ungunya diambil, disoding, Lordnya didapetin, one side dia 6.000 gold difference, Falcons Merah benar-benar menunjukkan taring dari Falconsnya, kepakan sayap burungnya di game kali ini. Seperti itu kira-kira suaranya. Nah, kali ini Lord akan bergerak di bottom lane. Udah gak ada lagi Holy Defense dan Boyet. Boyet super strong jujur di sini. Harus bisa di all in dan Psyche adalah jawabannya Ranger Mas. Karena cuma dia yang punya Wishing Lantern. Cuma dia yang bisa makan tanknya. Tapi Boyet Dragon Bahkan ditolong dengan damage, paling telah dikeluarkan. Langsung ada Moskow dengan tombol lintas Sumateranya masuk menuju ke arah RX. Lihat, apakah coba ada knockout straight dari RX? Jangan sampai masuk karena bisa ambruk Nadane. Dan FUT memilih untuk bergerak ke belakang. Mereka sadar target utama mereka adalah defense terhadap base turret dan Boyet akan meninggal. Dia dapat lane, dapat dikeluarkan. RX belum melakukan flickernya. Sorry, Purify-nya. Tapi lihat masuk ke dalam. Purify satu yang terakhir. Ambruk turretnya. wah, turret hancur, mid juga kena pressure. Bahkan sekarang Bloodspade ada fatality, cuma nge-zoning Holy Crystal di RX. Tapi apakah ini akan menjawab dengan 10.000 gold difference? 10.000 gold yang jauh sekali terasa dari Falcons Merah, mereka unggul. Dan belum ada celah sedikit pun mau laning. Ingat ada Pakito, ada Chow, semua bisa dijalankan. Split push balasan, ganking, bahkan bermain front to back ada Sano. Bermain dengan pick off ada Chow dari troll. Apalagi Chow dari troll bener-bener bebas banget sejak awal game. Wah, ini berbahaya Profesor. Menuju ke arah 10.000 gold. Turret dari bottom lane sudah menjadi keuntungan. Lordnya di atas. Ini bukan saja Amro Nadane, Amro turretnya. Ini namanya Amro tiketnya. Wah, hilang sih, bahaya banget ini. Keseimbangan dari Foot Esports yang di game 1 mereka superior banget. Mereka strong banget, mereka menunjukkan kelasnya. Tiba-tiba semenjak game yang kedua, ketika mereka kena comeback sama Falcons Merah, Foot Esports seolah kehilangan jati diri mereka. Sekarang mereka cuma bisa berharap pada keajaiban. Mereka cuma bisa berharap pada blunder dari Falcons Merahnya sendiri. Mereka cuma bisa berharap Sano loncat layaknya Moskov X di game yang kedua dengan Zero Destruction. Tapi Profesor lihat, cuma dipaksa. Oh, Duel Dragon, atas dari target utama mereka kembali. Langsung disoding RX, memilih dengan sabar bos, tapi Purify. Langsung sedih, Police Time, karena double chip. Amro Nadane. Double kill Profesor. Langsung menuju ke arah step karena belakang Psyche. Tertakedown, 3-4 orang hilang. Ini pecah. Fokus menuju ke arah Profesor. Wipe out. And what the play from Falcons Merah. Fokus menuju ke arah Profesor. Goes to grand final. Reverse sweep is real. What a huge comeback dari Falcons Merah. Bahkan lihat sampai ada gesture nangis dari Boyet. Dan kita melihat comeback yang luar biasa. Mungkin ada something yang terjadi di game pertama dan bahkan game yang kedua sehingga membuat gesture tersebut terjadi. What a comeback. Dan tentu panggilan selanjutnya datang dari airport.